Teruskan. Nah, sampai kaget tuh. Jazakallah khair. Gunting kuku. Gunting. Ya. Kemudian bisa ambil alat cukur. Itu laki-laki. Tahan. Nanti akan ada sunnah sebelum dikerjakan. Yang ini, tahan sebentar. Yang ini, yang saya pindahkan ke sini. Kalaupun tidak bawa dari sini, tidak ada masalah. Di sana nanti banyak yang jualan. Ya, paling mahal paling 2 real, 2,5 real. Ya, tahan sebentar. Nyampe sana, sekitaran. Begitu nyampe, misalnya sudah siap-siap umrah. Kalau belum didapatkan ini, dapatkan dulu. Antum gunting dulu, bersihkan dulu sebelum mulai ya. Sebelum mandi dan seterusnya. Tapi kalau sudah mau berangkat dari sini, antum kerjakan dari sini. Ya, potong, bersihkan, rapikan, nyampe sana, sudah siap-siap kemudian mau miqat dan seterusnya, maka ini sudah selesai urusan ini. Tapi nanti saat antum akan ketika berangkat menunaikan haji dan sebagainya, rapi-rapi lagi, bersihkan lagi, sulit cari ini, maka di sekitaran tempat-tempat antum menginap tuh banyak yang jualan ini. Ya, jadi tidak harus dipaksakan bawa dari Indonesia. Gunting kuku, gunting, alat cukur, dan semacamnya. Pakaian sudah, panduan sudah, obat sudah, gunting sudah, gunting kuku, alat cukur, tahan. Selebihnya, maaf, rice cooker, beras, makanan, kemudian bumbu-bumbu dapur, insya Allah di sana semua sudah ada. Ya, Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, ya sudah ada semuanya. Di saran saya, jangan penuhi koper Anda dengan hal-hal yang bisa Anda dapatkan di sana dan nilainya tidak jauh beda dengan apa yang kita beli di sini. Jelas di sini? Baik. Maka di luar apa yang kira-kira menurut Anda penting, kebutuhan spesifik Anda, silahkan tambahkan listnya dari apa yang telah kami tuliskan. Barangkali yang lainnya itu ada hand body ya atau lip balm ketika di sana, karena nanti kalau suasananya panas itu suasana agak berbeda. Panas di sana dengan di sini lain Pak, karena di sini masih ada uapnya. Jadi kalau kita kena panas itu keringetan. Tapi kalau di sana, itu bukan keringat, itu langsung kulitnya itu sangat terpengaruh. Jadi kalau ada nyimpan kerupuk di luar, kena panas di sini itu mengerut jadi kecil. Tapi kalau di sana itu terbakar. Ya, karena nilai uapnya tipis sekali. Saya kira ini sudah selesai. Yang lainnya silahkan tambahkan sendiri listnya sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Masukkan ke dalam koper. Saya sarankan Anda coba cek status dulu. Statusnya, maaf ya, apakah nanti reguler dengan rombongan yang ada? ONH plus juga dengan rombongan yang ada? Atau Anda kadang-kadang backpacker, ada yang datang kemudian dengan sekelompok orang saja atau bahkan personal-personal. Nah, siapapun Anda dalam keadaan apapun berangkat, pastikan ketika koper sudah siap, mesti ada tanda spesifik bahwa itu punya Anda. Ya. Hal pertama yang dilakukan apa? Misal, ada sebagian yang menggunakan foto, ya, atau misalnya ID card. Ya, ditempelkan, bisa di bagian belakang misalnya, atau bagian depannya. Ya, cantumkan, kemudian tutup dengan baik, supaya rapat dengan bagus dan seterusnya, tuliskan. Ya, milik saya, misalnya, dan seterusnya. Yang kedua, biasanya nama dari jauh nggak kelihatan, warna yang kelihatan. Tapi tidak semua orang berangkat punya koper dengan warna yang sama. Dari Indonesia yang reguler itu pastilah sama, dikasih kopernya, perlengkapannya ada. ONH Plus juga travelnya nyediakan. Nah yang biasa-biasa kadang yang undangan yang macam-macam, yang sekiranya tidak disediakan oleh travel dan kesulitan mencari koper dengan warna yang sama, maka cari tanda. Misal pakai pita, ya supaya dari jauh begitu keluar sudah kelihatan. Itu punya kita nih, ya, dan seterusnya. Kasih pita, kasih macam-macam, sehingga begitu keluar, mereka sudah paham, ini punya Anda, identitasnya ada, dengan ciri-cirinya ada. Jelas sampai sini? Baik. Sudah? Tahan, tahan, tahan. Saya ingin ini selesai sebelum kita keluar. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jaring. Baik, jaring itu hukumnya bukan wajib, bukan juga sunnah, yaitu mubah saja. Boleh kemudian digunakan. Jaring itu Pak asalnya sama-sama untuk menjaga supaya kopernya aman. Ya, jadi hanya untuk menutup saja. Ada yang pakai jaring, ada yang pakai plastik, ya, dan seterusnya.
Tapi pastikan beratnya itu sesuai, nyaman. Berat sesuai itu yang saya maksudkan gini, jangan terlampau kosong, jangan terlampau juga berat yang berlebihan. Kosong, koper bisa hancur. Jadi begitu udah dimasukkan, terima ke sana, tadinya begini nerimanya nih, nyampe sana gepeng gitu kan. Ya, baik. Terlalu berat juga bermasalah. Ya, jadi cari yang sekiranya sesuai saja, kemudian tutup, gembok dengan baik, cari gembok yang sesuai. Kalau ingin misalnya Anda aman, maaf kadang-kadang suka ada cairan atau dibawa keluar hujan, ya, Anda boleh lapis dengan plastik. Ya, kadang ada yang pakai jaring misalnya supaya, mohon maaf kalau berantakan itu bisa masih tertutup dengan baik dan seterusnya. Jadi itu tidak ada kaitan dengan hukum fikih, hanya ikhtiyat saja, kehati-hatian supaya lebih nyaman. Baik ya? Saya nggak mau pakai jaring Ustadz, saya mau bawa Spiderman sekalian ke sana gitu kan? Yang mualaf. Baik, karena kita masih di Al-Ihsan, belum ke Muzdalifah, nanti saat di Muzdalifah saya terangkan ya, di Muna juga saya terangkan. Kita masih persiapkan bekal, nanti insya Allah saat masuk manasik kita tuntaskan itu semua. Baik, hal yang pertama saya jawab adalah pertanyaan dari Bapak. Jelas sampai sini? Baik, terkait masih dengan bekal, bekal ya. Baik, bagaimana dengan kondisi orang, bukan hanya barangkali orang tua, ada juga yang orang muda dalam kondisi tertentu atau kadar Allah ketika akan berangkat ada ujian, agak kesulitan untuk melangkah dan semestinya. Dan dia membutuhkan dorongan dari kursi roda. Apa yang harus disiapkan dari sini atau dari sana? Ada dua kemungkinan. Bisa kemudian kita siapkan dari sini, misal di bawah, nanti kerjasama dengan maskapai, ya begitu akan dimasukkan, disiapkan, dan itu nggak ada masalah. Ya, kalau nanti dalam prosesnya ada yang mendampingi dan ditugaskan khusus nanti dari sejak di Indonesia untuk berangkat. Ada yang kedua, dari sini misalnya ya bisa berjalan biasa tapi nanti untuk prosesnya agak kesulitan. Maka ada dua jenis kursi roda ketika Anda sampai di sana. Yang pertama ada kursi roda wakaf. Ya, wakaf. Itu tempatnya nanti ada tempat khusus idarahnya bagian administrasi yang Anda bisa langsung pinjam ke situ. Ya, kasih tahu ke pembimbingnya, konsultasi ke ketua rombongannya, sampaikan itu supaya nanti bisa terjalin komunikasi dengan bagian idarah ini, penanggung jawab administrasinya. Nanti ada wakaf tempat kursi roda, Pak. Ya. Kalau di Masjid Al-Haram, ini masjidnya, ini yang Grand Zamzam, ini Safwa, ini Istana Raja, Jabal Qubais, ini pos satpam, security, ini lurus ke sini, ya. Ini luas wilayah area Masjidil Haramnya. Nah, nanti sebelah sini Bapak masuk sini. Nah, ini area ke sini, ini ada tempat lahir Nabi, ini tempat ngambil air Zam-Zam, ini Mahbas Al-Jin, Mahbas Al-Win ke sini, ini terminal di sini. Nah, di daerah ini, Pak. Ya, kalau nggak kebayang bayangin aja, Pak ya. Nah, ini di sini. Nah, biasanya ini nanti kalau sudah selesai, Bu, Pak, itu ditumpukin tuh sampai mau kayak tumpukan bukit saking banyaknya. Artinya stoknya ada. Ya, stoknya ada. Jadi sampaikan ke bagian idarahnya bahwa kami butuh kursi roda, nanti dia akan minta kemudian keterangan, dia kasih ACC dan ada tulisan di belakangnya. Tulisan, wakaf ya, atau bahasa kita tidak diperjualbelikan dan sebagainya. Nah, itu kalau ada yang seperti itu artinya itu bantuan untuk bisa kita gunakan. Yang kedua, itu Anda bisa beli atau menggunakan jasa yang ada di sana, orang dorong. Nah, biasanya teman-teman mukimin juga itu bisa menawarkan dirinya untuk berkhidmat. Ya, silakan Pak, saya yang dorong misalnya kan, ya atau saya carikan kursi roda, nanti teman-teman kemudian meng-hire dia dan dibantu kemudian sampai proses haji selesai. Ya, terutama kaitan dengan tawafnya, sa'inya dan turunan-turunan ketika ada di Masjid Al-Haram. Jelas ya? Baik. Kalau yang demikian saling kesepahaman saja. Ya, saya harapkan dalam haji atau dalam prosesnya itu tidak terlalu fokus kepada urusan materi, karena Anda ke sana bukan mau dagang, mau ibadah gitu kan. Nah, atau yang nanti cari kursi roda, beli di sana misalnya dengan harga yang ada, kalau tidak ingin kesulitan. Kesulitan yang saya maksudkan kadang-kadang beli kursi roda lebih murah dibandingkan dengan sewa orang lain atau minta bantuan jasanya untuk bantu mendorongkan. Ya, kadang-kadang yang dipakai oleh mereka kursi wakaf juga. Cuma mereka pinjam sebagai wakaf, mereka pakai tawarkan sebagai jasa rental. Ya, nah kalau yang seperti itu saran saya cari misalnya yang dekat dengan mukimin di sana,
mintakan sebagai bantuan untuk kursi itu, lalu misalnya Anda berikan dia hal-hal tertentu misalnya, atau kesepahaman untuk bisa membantu. Kalau ada orang khusus yang dibawa oleh kita, beli misalnya silahkan, beli dari sana, ke toko, sudah ada toko kursi roda, Anda ambil dan siapkan yang sudah disiapkan dari sini tadi untuk berkhidmat kepada salah satu jamaah yang dimaksudkan. Paham insya Allah ya? Jadi kesimpulannya, kursi roda ada dua jenis, yang sifatnya wakaf, area masjid, dengan yang kedua, itu yang sifatnya beli atau menggunakan jasa. Sekarang insya Allah untuk sa'i sudah agak lebih canggih. Ada semacam kendaraan yang bisa di-setir sendiri. Tapi itu bisa terbatas barangkali jumlahnya. Wallahu a'lam, nanti bisa dicek ketika sampai ke sana insya Allah. Ya. Tapi saya kira cukup ya, supaya waktu kita terus berjalan. Sekarang kita akan mulai pada persoalan intinya. Bekal-bekal sudah selesai. Sudah siap kemudian untuk diberangkatkan. Semua dikumpulkan. Saya sarankan pada teman-teman sekalian, mohon maaf ya, jangan terlampau rajin, berlebihan dalam urusan menjaga perbekalan sehingga mengerjakan apa yang bukan pekerjaannya. Di sana nanti sudah ada petugas-petugas yang disiapkan oleh pemerintah kita untuk membantu sepenuhnya para jemaah haji. Bahkan mereka menamai dirinya dengan Khadimur Rahman, ya, Khadimud Duyufur Rahman. Ya, orang-orang yang membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibagi-bagi, Pak. Ada yang nunggu di maktab, ya, di hotel. Ada yang siap nanti di transportasi. Ada yang pekerjaannya paling menarik, ya, paling menarik, narik koper. Narik, ya. Jadi begitu Anda landing, koper Anda sudah dikumpulkan. Ya, jadi jangan khawatir mencari koper, karena sudah tertulis, Pak. Sudah ada nih. Oh, kloter sekian, ada kodenya. SOC Solo, ya, misalnya CKG Jakarta. Sekian sudah ada. Jam sekian akan datang. Begitu datang, Anda tinggal nyaman saja keluar, kadang diminta istirahat dulu, duduk dulu, koper-koper, langsung masuk bis, bahkan Anda terima kadang-kadang di depan kamar hotel kita. Langsung masuk. Ya. Cek, itu dicek sama mereka, berapa jumlah rombongan yang ada, berapa kopernya, ya, dan seterusnya. Jadi koper harus sama dengan jumlah orangnya. Paham ya? Nanti kalau sudah seperti itu, pastikan ikuti petunjuknya. Kalau memang Anda ikut dalam rombongan itu, masuk nanti sudah ada bis yang menjemput. Tapi catatan saya sebelum keluar, tolong ingat baik-baik, biasanya dalam satu bis itu kalau ada jemaah-jemaah luar yang lain dan bisnya ada sebagian kosong, itu suka dimasukkan ke situ. Ya, kadang-kadang misalnya Anda tiba-tiba di sampingnya, ini jarang sebetulnya, tapi kondisi-kondisi tertentu, ya, ada bersamaan dengan Malaysia atau dengan yang lainnya. Ikuti instruksi. Kalau sudah kata yang mimpin di depan, Indonesia, turun. Turun keluar Indonesia semua. Karena pernah kejadian dalam hal tertentu, mungkin agak polos atau belum tahu beberapa bagian, itu diminta keluar bertahan. Ya. Indonesia, turun. Wah, satu nggak keluar dia. Wajahnya wajah Indonesia, ini nyata. Bapak, kenapa nggak turun? Saya nggak mau, Pak. Bapak kan dari Indonesia, bukan? Dari mana? Madura, Pak. Nah, ini repot. Walaupun ini semuanya nggak begitu, ya, tapi pernah kejadian. Dah, kita mulai. Bismillah. Saya mau minta bantuan dan semoga Allah muliakan antum. Siapa yang mau maju? Jazakallah khair. Boleh? Sebelah sini. Tolong pegangin mic. Ya. Jazakallah. Tahan sini. Mic-kan ke atas. Ya. Semoga Allah muliakan antum dan kedua orang tua antum. Tahan teman-teman, kita akan mulai. Nanti setelah ini kita mulai, kita akan langsung keluar. Dan nanti saya berikan kesempatan untuk mengondisikan di luar. Sekarang mohon izin Bu ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya tidak bisa mempraktekkan pakaian ihram ibu. Jadi saya hanya akan gunakan yang laki-laki saja. Ya, mohon maafkan saya. Tahan sini. Baik, lihat sini. Kita coba ambil beberapa tips untuk memudahkan. Kita ambil tips dari Nabi SAW. Dari Nabi itu paling mudah dan Masya Allah beliau sangat mencintai kita semua karena itu memberikan yang paling mudah untuk kita. Bahasa ini, kain ihram, itu dibagi dua. Pertama, gunakan untuk yang paling bawah. Yang kedua, lapisan kedua itu untuk yang paling atas. Nabi itu menamai bagian paling bawah itu dengan izar. Izar itu sekarang bahasa kitanya sarung. Sarung. Masya Allah. Antum kan suka pakai sarung ya? Laki-laki itu, yang laki-laki. Nah, ternyata ketika ini dibentuk dengan bentuk sarung, itu ternyata pertama lebih mudah.
Kedua lebih kuat dan sangat fleksibel digunakan untuk menempuh ritual-ritual manasik saat kita menunaikan haji atau umrah. Saya ambil contoh misal. Ada yang menggunakan misalnya tempelan, ini kan tidak boleh ada jahitan. Ya. Misalnya ini sarung seperti ini. Ya. Anda satukan dulu ini, karena biasanya sarung kan bulat begini ya, tidak ada ujungnya, Anda satukan seperti ini. Misal. Nah, ini yang paling gampang, misal satu seperti ini. Kemudian bentuk jadi sarung begini. Tahan seperti ini. Kemudian lipat. Seperti Anda memasang sarung dalam keseharian. Seperti ini. Ini rahasianya dari hadis Nabi, kalimatnya singkat, padat, tapi nyaman kita gunakan. Lihat. Walaupun tanpa Anda gunakan sabuk, ini sudah kencang Pak. Ya, kalau terjadi darurat misalnya ya silakan saja. Pasang misalnya sabuk dari dalam. Ya, pasangkan kalau Anda khawatir. Tapi sepanjang pengalaman yang kami coba praktekkan, kami ikuti petunjuk Nabi ini sangat kuat sekali. Ya. Dan di antara kenyamanannya, perhatikan betul. Ini dalam melangkah, coba lihat, nyaman. Ini bisa diatur. Tuh, jadi saat Anda melangkah pun saat tawaf ini nyaman. Ya, misal 3 putaran pertama itu kan agak sedikit cepat, bahkan lari-lari kecil. Ini bisa digunakan. Ya. Kemudian dalam hal kemudian Anda gunakan untuk sholat, ini juga nyaman. Karena biasa pakai sarung. Ya, jadi ini lebih fleksibel, ininya ke atasnya kuat, ke bawahnya juga nyaman, gerakannya juga cukup nyaman. Jadi mau lari, ya, mau kemudian berjalan dan sebagainya, ini insya Allah bisa menutupi dengan baik. Terkhusus nanti saat kondisi Anda wukuf, menunggu masa yang cukup agak panjang dari situ ke Muzdalifah. Biasanya lelahnya saat di Muzdalifah. Ada yang tiduran, tuh kan? Ada yang sambil nunggu bincang-bincang, ada yang tidak sadar, kadang-kadang tidur kakinya naik ke atas begini gitu kan. Nah, itu jadi masalah. Tapi ini nutup baik. Nutup baik. Nah, ada yang cuman asal dipasangin aja. Ya, misal, mohon izin, mohon maaf. Ada yang cuman misalnya seperti ini. Nah, kemudian disimpan di sini, tiba-tiba diikat begini, nanti ada Pak, Anda akan temukan nyampe sana. Banyak yang cuman begini, tiba-tiba ini diikat seperti ini. Ya, mohon maaf, ini kadang-kadang, ini juga untuk kenyamanan agak kurang nyaman. Kemudian kurang rapi, secara eksotis juga nggak nyaman gitu ya. Tiba-tiba di sini nyendul, di sini ada yang nyendul dan seterusnya. Nah, segini lebih enak. Jelas ya? Paham, ini satu. Yang kedua, yang atas itu disebut dengan rida. Rida itu sesuatu yang diselempangkan sehingga lebih fleksibel digunakan dalam gerakan. Itu bagian atas. Di bagian atas itu nggak susah sebetulnya. Tinggal antum kemudian selempangkan saja, asal kemudian menutup, selempangkan tutup, selesai. Ya, jadi yang paling menentukan itu yang paling bawahnya. Ini yang paling menentukan. Tapi yang bagian atas rida ini nanti akan ada dua kondisi. Kondisi pertama, tangan sebelah kanan bahu ini mesti terbuka, gini. Awas ya. Hati-hati, hati-hati teman-teman sekalian. Ini bukan yang kiri ya, karena ada beberapa tahun yang lalu, gitu kan? Nah itu waktu ke sana yang kiri, ya. Kita tidak usah sebutkan lah ya. Tapi pernah terjadi, ya. Setelah era PSBY itu pernah ada yang salah. Nah jadi ini tahan sebentar. Ini hanya diberlakukan saat tawaf saja. Tawaf yang kanan ini terbuka. Nah biasanya begini, dalam persoalan untuk tawaf, Anda kan melakukan gerakan-gerakan itu dinamis. Ya. Yang pertama nanti agak cepat, 3 putaran pertama. Selanjutnya agak tenang. Nah, kecepatan itu kadang-kadang memengaruhi cara kita berpakaian. Kadang turun, ya, kadang naik lagi, atau singgungan dengan orang, atau kadang tertarik sebagian. Maka dari itu ketika Anda selendangkan, kalau Anda memilih longgar biasa seperti ini, nggak ribet misalnya, tahan, mic ke belakangkan dulu. Seperti ini. Misalnya, nah ini nyaman beraktivitas, tidak ada masalah. Tapi resikonya, kalau ini tidak dikaitkan bagian belakang, kadang-kadang suka turun nih. Seperti ini. Ya turun. Ya, nanti putaran keberapa, Anda naikkan lagi, jalan lagi. Kadang ini yang dinaikkan, yang ini yang turun. Yang bawah. Nah, enggak, ini nyata dan bisa terjadi. Karena itu, sebagian dari teman-teman ini memiliki inisiatif yang bagus. Begitu ini digunakan bagian atas, kemudian dipakaikan ke sini. Bagian di sebelah sininya bisa menggunakan peniti. Gak pakai peniti. Ini. Seperti ini. Tahan. Nah ini Anda nanti bisa saling bantu dengan kawan-kawannya. Nanti dapatkan bagian ujungnya. Tahan sebentar. Saya ambil ini. Tahan. Agak jauhkan mic-nya sedikit. Ini seperti ini. Ya. Dan Anda ambil bagian ujung yang di sini. Nah ini, ya, nanti Anda tarik ke sini,
Ya, kalau ingin mudah supaya penitinya mudah dibuka lagi. Tarik ke sini, di sini kasih peniti. Ya, jadi kapanpun nanti Anda lepas, Anda bisa melepas sendiri. Ya, dan ini lebih mudah. Pakai peniti di sini, dan ini sudah lebih bagus. Ya, jadi ini terbuka, ini kuat, yang bawah juga kuat. Ya, kalau ada hal-hal spesifik yang mesti Anda bawa, Anda bisa kaitkan di dalam. Ya, paham ya? Maka ini tutup seperti ini, gunakan peniti di sini, maka Anda memulai untuk manasik. Tahan sebentar, ini hanya dalam kondisi tawaf. Begitu selesai tawaf kemudian ke sa'i, ini sering terjadi juga. Kembalikan ke posisi semula. Jadi yang ini terbuka, ini ditutup sekarang. Kalau sudah selesai tawaf, ini dikembalikan ke semula, ini tutup. Ya, jadi masih sering terjadi yang laki-laki saat sa'i, ininya terbuka sebagiannya. Harusnya ditutup begini. Kembali ke awal. Paham ya? Baik, kalau ini sudah paham, kalau perempuan saya kira sudah memahami sendiri. Laki-laki ini sudah jelas, ini sudah kita gunakan. Kalau sudah siap, datang, sudah gunakan kain ihram, datang ke Mekah, kita semua sudah miqat. Biasanya, maaf, kalau ini sudah digunakan, masuk maktab, istirahat dulu sebentar biasanya. Rehat dulu, tenang dulu, minum dulu, ada yang ke toilet, sudah beres semua. Maka kalau sudah siap, kumpulkan seluruhnya, tenangkan hatinya, jaga keikhlasan, sekarang sudah akan mulai menunaikan tamattu', didahului oleh umrah terlebih dahulu. Karena itu, karena kita akan berangkat tamattu', saya posisikan ini tempat untuk berangkat, kita akan keluar, mohon izin, saya perkenankan dulu untuk yang ikhwan, karena dekat dengan pintu, antum keluar terlebih dahulu yang ikhwan. Tahan ya, tahan, sebentar, kalau saya bilang nanti silahkan, antum silahkan, tolong ambil kondisikan ke dekat area miniatur Ka'bah di sebelah sana. Dan tolong teman-teman panitia tolong dibantu areanya, sehingga setelah itu selesai nanti saya mintakan akhwat nanti untuk keluar. Yang paling gampang begini, ikhwan keluar semua dari sini, akhwat ambil area keluar dari sana. Dan kita bertemu di satu titik di sebelah lapangan sana. Kita akan memulai untuk menunaikan tawafnya. Tahan sebentar, kalau akhwat sendalnya ada di sebelah sini, boleh kemudian nanti setelah ikhwan selesai, akhwat keluar. Karena saya tidak akan memulai nanti di sana, kecuali setelah kondisi kita bisa menempati tempatnya masing-masing. Jadi jangan khawatir, Anda buru-buru juga hanya menyulitkan diri sendiri. Paham sampai sini? Siap insya Allah? Baik, ini sudah dikenakan, ini sudah siap. Sekarang kita akan masuk ke area miniatur Ka'bah dan sekitarnya. Di situ inti pembahasan akan dimulai. Jazakumullah khair, kita berpindah dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masuk sekarang ke area lapangan untuk mengambil simulasi dalam praktik ritual haji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.